Halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi pada video kali ini saya mau sharing nih bagaimana cara kita membuat suatu website yang tujuan untuk portofolio dan bisa kita buat secara sangat mudah ya. Bisa dibilang ini dari pengalaman saya ini kalau di luar persiapannya ya nggak nyampe 15 menit juga udah bisa beres. Pertama saya menjelaskan sedikit dulu nih. Ngapain sih kita bikin website pribadi ya, kan udah ada yang namanya misal LinkedIn, Instagram, kemudian juga ada mungkin Facebook ya kalau ada yang masih pakai. Yang jelas-jelas udah lebih gampang ya, jadi kita tinggal masukin data aja. Menurut saya sih ada beberapa keunggulan kita bikin website sendiri ketimbang kita pakai sosmed seperti itu. Yang pertama adalah customisasi ya, jadi kita tuh bikin suatu website itu yang isinya tuh ya gimana kita, jadi layoutnya gimana kita, kemudian juga apa yang ditampilkan itu bisa apa saja, dan kebebasan itu menurut saya sangat-sangat berguna apalagi kalau Anda itu bekerjaannya tuh di bidang yang kuat secara visual ya. Kemudian yang kedua yang menurut saya pribadi, kita bisa bikin website pribadi aja itu sudah merupakan nilai plus ketimbang orang-orang lain yang mungkin sama-sama lagi nyari kerja juga. Jadi kalau kita nih misalnya punya kartu nama kemudian ada website kita pribadi, wah itu kan menurut saya jauh lebih keren ya ketimbang kita tuh cuma mencantumkan Instagram, LinkedIn, email aja gitu loh. Menurut saya itu menjadi nilai plus yang bisa membedakan teman-teman itu dengan orang-orang lain. Di sini saya menggunakan Framer untuk membuat website pribadi ya. Sebenarnya di sini ada banyak tools serupa sih, misalnya seperti WordPress, kemudian ada Wix, kemudian ada Squarespace ya, masih banyak lagi. Dan terlepas dari tool yang kita pakai, ujung-ujung kita bisa bikin website yang serupa ya. Tapi di sini saya pilih Framer dengan beberapa alasan ya. Jadi pertama adalah Framer itu menurut saya template-nya bagus-bagus, dan arrangement template-nya menurut saya juga banyak yang rapi. Dan alasan kedua dengan Framer adalah kita bisa secara live preview yang melihat hasil website kita itu di desktop, di komputer laptop seperti ini, kemudian di tablet dan di smartphone itu seperti apa secara bersamaan. Untuk service lain saya kira sih ada setting seperti itu juga ya. Hanya saja Framer itu mungkin salah satu yang tampilannya itu cukup rapi untuk bagian ini. Sebenarnya ada banyak banget keunggulan Framer lainnya, tapi di sini saya nggak bahas secara detail karena di sini tujuannya kita pengen bikin website dengan sesimpel mungkin. Di sini saya mau pakai data dari teman saya sudah izin lulusan S1 ya. Jadi dia memberikan izin datanya saya pakai untuk membuat website, dan dengan gantinya dia punya website pribadi yang bisa di-share ke teman-temannya atau ke para calon penerima kerja. Oke, mari kita mulai persiapan membuat website. Jadi pertama kita harus persiapkan dulu apa saja sih yang perlu ditempatkan pada website kita sehingga kita tuh punya portofolio online yang menarik. Tapi kalau saya saran, jangan kita copy paste dari CV kita langsung ke portofolio online. Karena ada banyak banget hal-hal sensitif pada CV yang sebaiknya menurut saya nggak tampilkan di website ya, seperti misalnya nomor telepon, alamat rumah, mungkin tempat tanggal lahir. Hal-hal tersebut menurut saya lebih cocok kalau kita tempatkan di CV yang memang secara personal diserahkan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Beberapa hal yang menurut saya perlu ditampilkan pada website portofolio adalah pertama nama sendiri, kemudian foto kalau memang dirasa perlu, deskripsi Anda pribadi secara singkat, deskripsi dari portofolio Anda secara singkat. Portofolio itu sendiri bisa langsung di website atau bisa di website lainnya, kontak, kemudian kalau memang diperlukan juga sosial media Anda. Satu hal soal foto yang menurut saya itu seringkali menjadi kesalahan pemula kalau Anda baru memulai bikin website online adalah secara ukuran ya. Jadi ukuran foto untuk website itu biasanya sangat-sangat kecil ya, mungkin di bawah 200 KB, di bawah 300 KB. Ini untuk memastikan kalau website Anda itu gampang untuk di-download ya, gampang untuk di-load di HP Anda atau di laptop Anda. Sementara kalau Anda tuh pakai foto mentah dari misalnya dari HP atau mungkin dari kamera DSLR, itu biasanya terlalu berat karena biasanya ukuran sampai bermega-mega. Biasanya untuk kamera HP aja fotonya ukuran di atas 2 MB. Jadi pastikan Anda untuk kompresi foto-foto Anda tersebut. Jadi ya bisa pakai tools-tools seperti yang ada pada Microsoft ya, yang aplikasi Photos, atau mungkin yang paling mudah menurut saya adalah Anda upload aja foto-foto Anda itu ke WhatsApp pribadi Anda. Jadi Anda memessage Anda sendiri, kemudian di-download melalui desktop ya. Biasanya dengan cara demikian fotonya itu bisa berukuran 200-300 KB-an aja. Atau memang kalau memang diperlukan kompres lagi, Anda masih bisa. Oke, sekarang kita sudah di tampilan Framer. Jadi ini adalah website Framer. Saya sudah login ya dengan akun saya di sini. Dan kita langsung aja masuk ke tampilan untuk projectnya. Jadi kita langsung ada tampilan seperti ini. Klik aja new project di ujung kanan atas. Nah, kita akan dihadapkan dengan tampilan page seperti ini ya. Jadi ada desktop di sini, tampilan desktop. Kalau kita mau mulai membuat website Framer, kita ada banyak caranya, tapi pada video kali ini saya akan kasih yang paling simple. Saya di sini nggak bakal ngasih istilah-istilah yang lebih detail, jadi ini hanya untuk membuat website secara cepat aja. Nah, di sini kita banyak pilihan nih, ada yang seperti ini, landing page, kemudian portfolio, teaser blog, blog artikel, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba untuk bikin website dengan template yang satu ini. Ini seperti cocok untuk sebuah portofolio.
Dan begitu kita klik, langsung nih ada tampilan template yang kita sudah pilih tadi. Jadi di sebelah sini ada namanya, lalu ada deskripsi singkat soal si pemilik website ini, kemudian juga ada ini portofolionya, kemudian ini ada kontaknya di bawah sebelah sini. Dan kita lihat di sini ada 3 ya. Jadi di sini ada yang paling kiri ini adalah tampilan desktop, kemudian di sini ada tampilan tablet, kemudian ada tampilan smartphone ya, phone. Kita akan mulai dari mengganti sisi sebelah sini. Sisi yang paling atas ini, header ini saya akan ganti menjadi namanya aja ya. Saya akan kasih di sini data sesuai data teman saya yang saya pakai, yaitu coba Salsabila Media Communication Specialist. Nah, untuk berikutnya ini juga sudah ada deskripsi ya, sebentar saya isi sebentar dulu. Oke, ini sekarang saya sudah selesai mengisi bagian self description-nya. Jadi di bagian pertamanya ini orangnya mencoba untuk menjelaskan kalau dia itu memiliki kemampuan dalam komunikasi ya, jadi communication. Jadi ini adalah seseorang dengan jurusan komunikasi. Dan untuk sisi keduanya ini dia lebih menekankan keunikan dia tuh apa sih. Jadi kalau pertamanya tadi dia adalah orang dari jurusan komunikasi. Oke, itu cukup unik tapi mungkin belum terlalu unik ya. Masih ada banyak orang lulusan komunikasi. Oh, ternyata dia menempatkan dia itu ternyata lulus dari universitas di Korea Selatan. Dia punya kelebihan dari orang lain adalah dia lulusan luar negeri dengan kemampuan topik 5. Jadi topik itu adalah semacam mungkin bisa dibilang sertifikasi kemampuan bahasa, lebih khususnya adalah Korea ya. Dimana kalau topiknya itu makin tinggi, misalnya topik 5 itu setahu saya paling tinggi, itu berarti dia sudah cukup fasih untuk berbahasa Korea, terutama untuk keperluan profesional. Dan dia juga menempatkan kalau dia itu bisa bekerja di environment lingkungan yang multikultural. Nah, sekarang kan kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Ini ada Instagram, Twitter, dan mail. Ini kalau kita mau menempatkan sosial media kita ya, atau kontak kita ya. Kalau saya mungkin di sini kita ganti aja, Twitter mungkin tidak perlu, Instagram mungkin kita bisa ganti dengan yang lain ya. Misalnya di sini kita ganti sebagai LinkedIn. Untuk sisi bagian atas ini tentunya mungkin kita mau menempatkan foto ya di sebelah sini. Jadi bagaimana cara kita menempatkan foto? Kita tinggal klik tombol tambah ini, kemudian ke media, kemudian ke image ya. Setelah kita klik image ini akan muncul image di sebelah sini yang masih kosong, belum ada gambarnya. Nah, kita bisa menempatkan ini di mana saja ya. Jadi bisa di sebelah sini, ini misalnya di sebelah kiri untuk section yang sebelah sini. Ada juga, bisa juga di sebelah sini di atas, bisa juga di bawah sebelah sini, atau bisa juga di sisi sebelah kanan. Karena kalau saya lihat di sini di sisi sebelah kanan masih kosong, mari kita tempatkan di sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, ini jadi kita sudah menempatkan ruang untuk fotonya itu di mana. Tapi masalahnya sekarang ini jadi agak kegeser-geser nih. Nah, untuk merapikan supaya tampilan itu bisa terlihat rapih di website versi desktop, kita geser, klik box yang sebelah sini, kita geser seperti ini. Nah, kan kalau begini jadinya teksnya tidak ada yang hilang, jadi masih lengkap. Kemudian kita juga bisa menempatkan di sini. Kemudian kita bisa mulai memberikan foto yang sesuai. Kita choose image di sini. Kita pilih fotonya yang ini. Tunggu sebentar di-upload. Oke, sekarang sudah ter-upload. Kita juga bisa resize foto ini. Misalnya ini karena harusnya kotak, jadi kita bikin vertikalnya itu lebih tinggi seperti ini. Kita bikin vertikalnya lebih tinggi seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. 400 kali 400. Susah sekali ya. 401. Ya, ini kita juga bisa bikin ujungnya agak melengkung seperti ini kalau mau. Nah, sehingga bisa rapi seperti ini. Tapi inilah kegunaan dari multi view ya. Kita bisa preview website kita untuk berbagai macam gadget. Nah, kalau di desktop mungkin kayaknya oke, tapi kalau di tablet ternyata agak berantakan. Dan di phone juga sama aja, agak berantakan. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus rapikan dulu nih. Jadi kita klik ini, kemudian kita resize ya, seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Mungkin juga kalau perlu fotonya dikecilkan juga nggak apa-apa ya. Kayak seperti ini. Kemudian yang ini jadi bisa lebih diperbesar. Oke, mungkin seperti ini bisa. Dan kalau untuk phone ya, kalau untuk telepon sepertinya mau kita kecilkan seperti ini malah jadi tidak ideal sama sekali ya.
Nah, tapi masalahnya kalau kita sudah tempatkan fotonya itu di antara kiri atau kanan, kita nggak bisa pindahkan ke atas. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, kita ya harus hapus yang foto yang satu ini, kemudian kita tambahkan lagi nih, media, image, kemudian kita tempatkan frame image tersebut, jangan di sebelah kanan atau kiri, tapi kali ini kita tempatkan di sisi atas sebelah sini. Iya. Nah, kita kecilkan seperti ini, kemudian masukkan lagi fotonya. Oke, sekarang kita sudah punya foto di atas, supaya matching kita lengkungkan sedikit juga. Sebelum kita lanjut, saya mau ngasih tahu dulu kalau yang tadi bagian kontak tadi, LinkedIn atau mail ini, kita juga bisa kasih link ya. Di sini kita ada menu untuk menampilkan link, jadi kita bisa masukkan email kita di bagian link seperti ini. Begitu juga untuk yang LinkedIn ini, dia belum punya link sama sekali, jadi kita bisa tambahkan sendiri di sini link ke misalnya ke LinkedIn kita. Karena kita akan masuk ke section berikutnya, jadi kita akan memberikan section untuk seperti preview untuk semacam CV kita ya, atau biodata kita yang lebih lengkap. Mungkin bisa ke website lain atau ke halaman lain di website yang sama. Untuk itu saya akan pilih section yang tipe seperti ini. Jadi ini adalah header with background. Saya tampilkan di sebelah sini di bawah yang header ini. Dan sekarang saya masukkan dulu deskripsinya di sini. Oke, sekarang saya sudah masukkan deskripsinya. Jadi ini menjelaskan orangnya ini dari universitas mana. Kemudian dia juga majornya apa. Sebenarnya ini bisa dibilang agak redundan sih. Bisa aja ini bisa diisi dengan sesuatu yang lebih baru ya, karena kalau kita lihat di sini kan kita sudah menyebutkan kelulusan Korea, kemudian sudah menyebutkan multicultural environment. Ini kita bisa ganti dengan yang lain, tapi kalau untuk sekarang ya sementara seperti ini dulu. Atau mungkin ini juga bisa disengaja supaya kita bisa memberikan efek emphasis ya, jadi penekanan. Nah, tapi kita nggak akan banyak membahas konten untuk sekarang. Kita akan bahas soal bagaimana caranya kita mengimprove bagian ini. Jadi mungkin kita bisa tambahkan link kalau kita klik get started atau learn more ke website lain atau ke halaman lain di website ini. Sementara saya hapus salah satunya dulu aja, jadi kita mungkin ini saya ganti jadi learn more seperti ini, dan saya mau memberikan sebuah background di sini ya. Jadi kita sama double klik di sini, kemudian choose image. Nah, choose image saya akan pilih gambar yang ini untuk bagian header yang about me. Nah, kita bisa resize sedikit nih dari atas ke bawah seperti ini, jadi nggak terlalu banyak makan tempat untuk scrolling. Sepertinya oke. Dan kalau mau kita tambah hyperlink di sini bisa ya, tinggal klik hyperlink link sebelah sini, kita tambahkan sendiri mau kemana. Nah, sebelum kita geser, kita cek dulu untuk di gadget lain bakal seperti apa. Sepertinya oke sih. Mungkin ini bisa lebih kecil sedikit, kita kecilkan ya, kurang lebih seperti ini. Sepertinya masih readable lah untuk HP dengan font seperti ini. Sekarang kita akan lanjut bikin section berikutnya. Ini kita akan menampilkan section yang membahas soal kita tuh sudah mengerjakan apa saja untuk korporasi atau orang lain ya. Nah, kita bisa tampilkan yang sebelah sini. Ini tadi menu yang add section or complete pages. Jadi ini bagian text and image. Jadi yang sebelah kirinya text, yang sebelah kanan adalah image. Tempatkan di sebelah sini. Kemudian saya di sini bisa kasih deskripsi lagi sebentar. Sekarang saya sudah isi ini bagian deskripsinya. Jadi ini saya intinya adalah ini memberikan link, memberikan preview di sebelah kanan, kemudian link di sebelah kirinya ini di bagian learn more. Saya akan hapus yang get started. Apa saja yang sudah dikerjakan oleh teman saya yang satu ini untuk perusahaan-perusahaan secara profesional. Kita akan masukkan lagi image-nya di sebelah sini. Kita pilih yang ini. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk tablet, kita lihat di sini ya masih oke. Untuk mobile ternyata otomatis framer itu bisa menggeser ke sebelah atas. Jadi karena memang agak sulit kita menggunakan lebar HP yang terbatas itu untuk section kiri kanan ya. Akan kecil sekali ntar fontnya. Kembali ini kalau memasukkan link di sebelah sini bisa di bagian learn more. Sekarang saya akan membuat satu
Kemudian saya akan membuat sebuah section lainnya sama seperti tadi, tapi saya mau image and text. Jadi image-nya sebelah kiri lah untuk memberikan ya variasi lah begitu kita scrolling. Sekarang saya isi dulu. Oke, ini saya sudah isi kontennya, jadi kembali saya hapus jadi tombolnya satu aja. Learn more-nya kembali ini bisa diisi dengan link kalau memang mau ya. Jadi tinggal klik sini, ada link sebelah sini. Dan untuk gambarnya kita pakai yang satu lagi yang sudah disiapkan. Oke, jadi ini menurut saya sudah cukup menggambarkan kira-kira orangnya ini memberikan jasa apa saja. Saya di sini menunjukkan beberapa komik ya, komik bahasa Korea yang dia bisa translate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian juga pernah mengerjakan UX UI design. Ya ini memang karena fresh grade, jadi ya kita tidak bisa mengekspek portofolio itu seperti misalnya orang yang sudah bekerja 10 tahun lebih untuk bidang UX UI yang pasti udah banyak contohnya. Tapi menurut saya ini untuk fresh graduate pun sebenarnya sudah cukup oke. Apalagi untuk corporation project-nya juga sudah banyak desain-desain yang bisa dibilang ya cukup menarik lah untuk brand-brand. Kemudian untuk section berikutnya saya akan tambahkan di sini testimoni ya, semacam kalau orang itu sudah bekerja untuk orang lain, kita bisa menampilkan apa saja sih komentar orang yang klien kita tadi itu tentang kita, bisa di sini. Jadi kita bisa di sini tambahkan what they say about me misalnya. Nah ini kita bisa isi aja dengan testimoni. Sekarang masih belum ada, jadi ini masih harus kosong dulu ya untuk sekarang. Ini bisa nih kita testimoninya itu, ini ada testimoninya, kemudian ada nama yang ngasih testimoni serta handle sosial medianya. Dan terakhir saya akan menambahkan bagian kontak ya. Di sini kita bisa tambahkan section kontak. Tadi memang di sini sudah ada ya email, LinkedIn. Tapi kalau kita mau tambahkan satu lagi juga bisa, ini bagian kontak. Kontak, name, email, message, submit. Untuk video kali ini saya akan menampilkan di sini kontak, name, email, dan message-nya seperti ini saja. Cuma saya nggak akan bahas soal bagaimana cara menghubungkan bagian ini ke orang lain. Tapi saya mau ngasih tahu aja di sini kalau kita bisa menampilkan bagian kontak dari di website kita untuk bisa mengirim email secara langsung. Ya, tapi untuk sekarang saran saya sih kalau emang Anda mau bikin website pakai ini saja ya. Jadi pakai bagian mail saja. Jadi ntar akan mengantarkan si yang lagi nge-browsing ini untuk ke aplikasi email dan langsung bisa kirim email. Oke, untuk sisanya saya mungkin hapus saja, saya nggak butuh yang ini juga tidak saya butuhkan. Dan terakhir saya tidak perlu bagian header yang ini, framer ini. Nah jadinya website-nya seperti ini. Ini juga saya nggak bisa, ini juga bisa saya hapus. Oke, jadi bisa dibilang ini sudah selesai. Jadi sekarang kita tinggal klik publish. Tapi sebelumnya kalau emang Anda mau ngasih domain sendiri ya untuk website Anda bisa klik settings nih. Kita bisa kasih nama dulu nih kalau misalnya kita buka website itu di bagian tabnya itu mau dikasih tulisan apa. Misalnya di sini test website. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita bisa ganti domainnya, tapi untuk sekarang kita akan publish terlebih dahulu. Ya, publish. Nah, oke, kita sudah publish sekarang. Dan kita mau, kalau kita mau ganti domain kita nih, kita bisa kasih di sini misalnya test website. Tapi ada kemungkinan ini nggak bakal bisa jalan karena mungkin udah ada website yang domainnya sama namanya, jadi kita harus bisa unik ya. Nah, misalnya di sini ini sudah ada orang yang pakai domain yang sama, jadi mungkin kita bisa kasih nama orangnya aja. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai. Mari kita coba buka website-nya ya. Ini langsung aja klik sini. Nah, ini bisa kelihatan tampil seperti ini ya. Jadi ini description-nya di sebelah sini. Kemudian udah ada about me, ada corporations project, freelance object, freelance projects, ada testimoni, ada kontaknya. Ya, sebenarnya ini sudah selesai seperti ini. Barangkali kita mau ngecek juga nih bagaimana tampilannya di mobile phone ya seperti ini. Jadi ini bisa kelihatan di sini ada websitenya, ada fotonya. Mungkin ini bisa dioptimalkan lagi. Jadi ini fotonya dia agak terlalu di sebelah kanan, harusnya bisa di kirian dikit. Kemudian di sini bisa kelihatan about me-nya, kemudian
oh lihat di sini nih dia ada yang blank seperti ini nih. Jadi masalahnya apa? Nah, itu kita akan troubleshoot sebentar lagi. Kemudian ada freelance project. Nah, kemudian di sini juga ada nih what they say about you-nya nyata kepotong seperti ini. Berarti ada yang perlu kita optimasi lebih lanjut. Di sini ada bagian kontak. Oke, itu satu bagian yang perlu diperbaiki. Kita akan perbaiki sebentar lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan tampilan tablet? Kita akan lihat di sini. Ini adalah bagian tablet. Ternyata di sini masih rapi dan kelihatan di sini karena mungkin nggak muat di sisi horizontal ya, jadi dia akhirnya fotonya ke atas juga. Ini BTW bukan tablet beneran, ini cuma Galaxy Fold saya yang dibuka, jadi sebenarnya bukan 100% tablet. Kemudian di sini juga masih kelihatan nih corporation project-nya nyata gak ada gambarnya nih, freelance project-nya nggak ada, tapi what they say about me-nya nggak kenapa-kenapa. Kemudian juga bagian kontaknya nggak kenapa-kenapa. Pertama kita akan lihat dulu yang paling gampang ya, what they say about me. Oh ini mah gampang karena saya tadi nge-skip untuk memastikan nih kalau teksnya itu kelihatan di mobile. Jadi ini solusinya mudah saja, tinggal diperkecil seperti ini. Oke, ini juga mungkin dia agak bisa diperkecil lagi. Nah, kemudian kenapa nih kok di sini muncul nih tadi, tapi begitu saya buka nggak ada. Saya coba kompresi lebih jauh lagi, misalnya yang satu ini dia, oke, sekarang seperti ini. Kemudian choose image. Yang bagian ini saya pilih yang misalnya yang dari WhatsApp yang tadi saya optimalkan di sesi awal videonya. Oke, sekarang mari kita publish lagi, update. Nah, updated. Sekarang bagaimana hasilnya? Nah, setelah saya update, ternyata muncul semua sekarang. Lihat tuh, sudah muncul semua ya. Jadinya sudah aman nih websitenya. Tapi salah satu fakta yang mau saya kasih tahu di sini adalah kita ini pakai Framer-nya versi gratis ya. Jadi ada kemungkinan juga meskipun kita gambar itu sudah kecil, tapi kita menggunakan yang gratis dan mungkin bandwidth buat website kita itu jadi terbatas. Sehingga ya memang kalau kita mau bikin website secara profesional dan sudah pasti dia lancar ya, kita cari website yang pertama mungkin storage-nya itu besar ya. Jadi kapasitas storage-nya itu untuk menyimpan file-file itu besar, kemudian juga yang bandwidth-nya kencang ya. Bandwidth-nya itu tidak pakai yang free. Tapi itu adalah bagian advance. Tapi kalau untuk sekarang, untuk keperluan website portofolio, menurut saya ini sudah cukup lah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam membuat website pertama teman-teman. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin tahu juga nih, apakah Anda berminat untuk menonton video-video seperti ini lagi? Jadi yang lebih kepada teknologi tapi untuk self-development ya. Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari marketing lain. Saya Julia, terima kasih telah menonton.